Pemirsa, ketersediaan pupuk oleh pemerintah sangat memberi andil besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah guna memperkuat sektor pertanian masyarakat adalah dengan ketersediaan pupuk pada musim tanam di seluruh Indonesia, khususnya di masa pandemi COVID-19. Akan tetapi, perlakuan yang berbeda dialami oleh para petani di Desa Sinagalawang, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Hingga saat ini, masih sangat mengeluhkan akibat langkanya ketersediaan pupuk urea sebagai salah satu pupuk bersubsidi yang diprogramkan oleh pemerintah saat ini. Hingga saat ini, para petani tersebut, khususnya kelompok tani yang tergabung dalam kelompok tani Sukamaju, sangat mengharapkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi, khususnya di Kabupaten Serdang Bedagai, agar memperhatikan keluhan para petani, karena hingga saat ini, para petani belum juga memupuk tanaman padinya yang sudah ditanam lebih kurang 15 hari. Petani, di samping pupuk urea, agar pemerintah juga menyediakan pupuk ZA dan SP36 sebagai pupuk bersubsidi sebagaimana yang telah mereka peroleh selama ini. Bagaimana menurut pendapat Bapak Sarifudin sebagai penyuluh PPL di Desa Sinagalawang ini? Kira-kira apa penyebabnya, Pak, sehingga pupuk bersubsidi tersebut langka? Sekarang begini, Pak, penebusan pupuk bersubsidi itu berdasarkan ERDKK. ERDKK? Ya, ERDKK. Ya. Nah, jadi waktu kita menginput ERDKK, kita sudah sosialisasikan ke petani supaya menyerahkan KTP. Ternyata banyak juga petani yang tidak menyerahkan KTP waktu itu. Jadi karena mereka belum menyerahkan KTP, jadi kan kita tidak bisa menginput ke ERDKK itu. Jadi kalau yang sudah terdaftar di ERDKK, itu pupuknya memang ada. Oh, yang sudah terdaftar itu ada pupuknya, Pak? Ada Pak. Jadi yang ini makanya petani banyak bilang agak payah cari pupuk subsidi, karena mereka tidak terdaftar di ERDKK. Nah, makanya kita sudah lakukan ulang balik. Kita kumpulkan lagi KTP, baru nanti kita daftarkan untuk tahun depan. Oh, begitu, karena pembuatan ERDKK ini setahun sekali, Pak. Setahun sekali? Nah, setahun untuk 2 MT. Iya, Pak. Nah, jadi berikutnya kalau ada lagi pergantian pemakai sawah, kita input balik. Nah, jadi seperti itu. Emang kalau yang terdaftar, ya nggak kewalahan cari pupuknya. Tak ada. Sudah itu memang kalau pupuk subsidi ini memang sudah dikurangi, Pak. Seperti ZA tadi bilang Pak Saragi, itu sudah dicabut pupuk subsidinya untuk kita, yaitu SP36. Ya kami sendiri sebagai penyuluh pun sebenarnya keberatan itu dicabut. Karena gini, wilayah kita ini, Pak, kan ini pesisir. Pesisir ini apa namanya itu? pH-nya rata-rata agak rendah. Nah, jadi memang dibutuhkan pupuk ZA itu cukup besar. Karena ZA ini bisa menetralkan pH tanah juga karena ada kandungan apanya kan. Jadi makanya ya karena pemerintah sudah narik ya kita bukan wewenang kita namanya kan. Nah, cuman memang kita kalau bisa himbauan kami sebagai penyuluh, karena kami ditekan juga sama pemerintah supaya bisa meningkatkan produksi pertaniannya. Nah, sementara sarana produksinya seperti pupuk dikurangi. Nah, kan jadi beban berat kami, cuman kita kasih solusinya juga ke petani, kita bantu pakai pupuk organik. Nah, untuk memenuhi kekurangan pupuk ini tadi, agar pertanamannya tetap baik. Ada pupuk organik, Pak, ya? Ada, Pak. Ada. Itu memang bentuk granul ada, yang subsidi ada granul. Subsidi ada. Nah, kemudian gini, Pak, tadi Pak Sarifudin sebagai petugas PPL ada mengatakan bahwa pupuk bersubsidi itu didistribusikan berdasarkan ERDKK. Kan di sini, Pak, kan di Desa Sinagalawang ini kan sudah ada kelompok tani. Ada. Apa tidak sebaiknya pupuk bersubsidi itu didistribusikan ke kelompok tani? Nah, kemudian ketua kelompok tani ini mendistribusikan kepada seluruh anggotanya. Memang bagaimana menurut Bapak? Memang prosedurnya seperti itu. Ya sekarang pun seperti itu, Pak. Ini kan RDKK ini kita buat ke kios-kios yang ditunjuk sama kelompok tani. Nah, karena kan memang
prosedurnya kan dari distributor ke kios. Kios ya Pak. Nah, baru kelompok ambil ke kios. Memang sekarang seperti itu Pak. Iya Pak ya. Nah, jadi dari kelompok lah yang mendistribusikan ke petaninya, karena kelompok yang mengenal anggotanya kan seperti itu. Karena ada keluhan Pak, ya, anggota ini anggota, anggota daripada kelompok tani itu datang ke kios, meminta pupuk, tapi pupuk karena tidak ada Pak. Ya itu tadi Pak, mungkin anggota kelompok ini belum terdaftar di RDKK itu. Oh itu penyebabnya Pak ya? Kalau yang sudah terdaftar semuanya dapat. Kalau yang terdaftar. Tapi kalau memang yang nggak terdaftar, karena di sini banyak Pak ya. Banyak. Gitu, Pak. Itu, ini pun KTP udah saya kumpul. Di situ permasalahannya. Ini KTP udah saya kumpul. Oh iya. Ini yang belum terdaftar ini. Yang belum? Banyak KTP. Inilah akan saya daftarkan lagi. Pak ya? Iya. Berarti ini akan segera Bapak daftarkan. Iya. Tapi ini tahun baru depan. Tahun depan. Tahun depan begitu, Pak. Pak ya? Nah, iya. Karena RDKK ini setahun sekali ya Pak. Jadi kalau boleh tahu Pak, ini kelompok tani desa Sukamaju ini. Desa Senagalawan Pak. Iya. Kelompok taninya Sukamaju. Kelompok tani Sukamaju sudah berapa lama berdiri? Wah, dari tahun Kan udah puluhan tahun Pak. tahun 80-an. Nah sementara yang mengolah sawah ini kan, yang mengolah sawah ini kan tetap Pak. Iya. Kenapa harus setiap tahun dia mendaftar? Sistemnya beda Pak. Kalau dulu sistem RDKK-nya itu kan belum RDKK. Iya. Oh seperti itu Pak ya. Udah itu kan dulu masih bebas. Bebas ya Pak ya. Penjualan pupuk itu kalau dulu kan kebutuhan teknis kita kan sekitar 225 sampai 250 kilo urea. Oh begitu Pak ya. Nah, jadi kalau waktu itu memang terpenuhi semua. Terpenuhi Pak ya. Nah, jadi sekarang itu yang disubsidi pemerintah untuk kita cuman 175 per hektar. 175 per hektar Pak ya. Iya. Nah, sudah itu SK Kepala Dinas Pertanian itu 129 per hektar. 129 apa itu maksudnya Pak? Kilo per hektar. 129 kilo per hektar. Urea. Urea. Seperti itu. Makanya memang kalau distributor memang kemarin katanya tetap distribusikan 175. Iya. Yang kita sanksikan, makanya kita tetap pakai acuan dari dinas. Iya. Yang kita sanksikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Gitu masuk kita MT kedua, pupuk itu hilang. Waktu itu kami tanya ke distributor, kabarnya sudah didistribusikan di MT 1. Jadi kira-kira menurut Pak Saripudin, kemana hilangnya pupuk bersubsidi tersebut? Apa ada mafia atau makelar? Kalau itu nggak tahu saya Pak. Bapak? Cuman kalau memang sesuai dengan RDKK itu memang kita sebetulnya nggak sulit. Kalau terdaftar semua kemarin nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada masalah ya? Oh begitu Pak ya. Cuman memang permasalahan itu kita baru 60 apa 70% sini yang terdaftar Pak. Oh begitu Pak ya. Jadi itulah sebagian besar yang belum terdaftar kan nggak bisa dapat subsidi. Oh begitu Jadi Pak. mereka beralih ngambil pupuk non subsidi beli. Non subsidi ya Pak. Nah, seperti itunya sebenarnya. Seperti itu Pak ya. Iya. Oke lah Pak Saripudin ya, Pak Saragi. Terima kasih Pak atas kesediaan Bapak wawancara dengan Monalisa TV. Semoga keluhan Bapak ini, ya, keluhan Pak Saragi dan Pak Saripudin sebagai petugas PL dapat didengar oleh pemerintah, ya, sehingga ketahanan pangan yang didengungkan oleh pemerintah Republik Indonesia dapat tetap terlaksana. Iya. Nah, begitu Pak ya. Memang gitulah harapan kami Pak. Sudah itu memang keluhan petani pun sudahlah pupuk sulit didapat, harga nanti mahal, racun juga mahal. Nanti gitu panen harga gabahnya jatuh. Nah, kalau bisa APP pemerintah ditingkatkan apa? Sekarang sudah musim tanam ya Pak ya? Sudah. Nah untuk itu Pak, perihal pupuk bersubsidi, apa ada keluhan dari para petani menurut Pak Saragi? Benar Pak, masalah yang bersubsidi utama. Sebab kalau kemarin itu Buat aja Pak. musim MT lalu masih utuh. Masih utuh ya Pak? Nah, kebetulan MT ini sudah berkurang, tinggal urea saja yang bersubsidi. Oh sebelumnya selain urea apa Pak? Ada SP36, ada juga ZA.
bersubsidi ya. Bersubsidi. Kalau ini udah nggak ada. Ini sekarang yang bersubsidi itu subsidi urea sama urea, Ponska, Pak. Sama Oh, NPK Ponska ya. Ponska. Nah, ini Ponska. Ponska. Nah, terus Nah, Pak apa keluhannya Pak? itulah kalau tahap kedua nantinya yang dikhawatirkan ZA-nya nggak ada, Pak. Jita nggak ada. Nah, itu Kita satu. subsidi, Pak. Ya, Iya. subsidi. Ya. Jadi kira-kira kenapa bisa pupuk urea tersebut langka Pak? Menurut Bapak apa kira-kira penyebabnya? Ya ini tadi lah Pak. Kalau kita mau bertanya lagi, ya mungkin nggak ketemu ya. Pertama, di pertemuan terakhir diumumkan kurangnya keutuhan ini masalah urea hanya 5 kilo per rantai. 5 kilo per rantai Pak ya? Hanya 5 kilo yang disediakan Iya, untuk per rantai. iya. Nah kemudian di sini Pak, apa ada kelompok tani? Ada Pak. Kelompok tani apa namanya Pak? Sukamaju. Desa Sukamaju. Jadi ada berapa kakak di dalam kelompok Sukamaju ini Pak? Sekitar Kalau anggotanya 100-an lebih, 100-an lebih Pak ya? 30-an ada. Nah kemudian areal persawahan ini yang dikelola oleh kelompok tani Sukamaju ada kira-kira berapa hektar Pak Saragi? 185. lebih kurang. 185 hektar. Berarti Lebih kurang. hektar. Cukup luas. banyak, cukup luas dan memerlukan pupuk urea, pupuk bersubsidi yang cukup besar Pak ya. Iya. Nah, akan tetapi pupuk tersebut langka Pak ya, Langka. tidak mencukupi. Tidak mencukupi. Nah kemudian apa kira-kira upaya Bapak? Apa himbauan Bapak kepada pemerintah Pak? Mohon kalau dapat subsidinya ditambah supaya jangan ada yang mencari keluar Pak. Itu yang susah. Keluar ya Pak ya? Ya, keluar nanti sudah nggak terjangkau Pak. Harganya Kalau- pasti sudah tidak terjangkau lagi Pak ya? Terjangkau lagi. Kalau pakai non subsidi dengan harga gabah nanti nggak sesuai, Pak. Ya, Nggak sesuai. betul. Penghasilan petani itu jauh kurang. Jadi untuk saat ini Bapak ada beli pupuk urea keluar Pak? Ada Pak. Ada ya Pak ya? Kewalahan namanya kan. Kewalahan Pak ya? Ya, betul. Daripada padinya nanti tidak bagus Ya. pupuknya, terpaksa Pak ya? Betul. Terima kasih Pak Saragi. Terima kasih Pak. Ya. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak, selamat siang. Kalau boleh tahu Pak, dengan Bapak siapa ya Pak? Saya Pak Guntur Siadari. Untuk saya dari Pak ya. Kami dari Mona Lisa TV Pak, ya, ingin mengetahui perihal peredaran bersubsidi sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mensukseskan atau untuk menjaga ketahanan pangan. Nah untuk itu Pak Syadari, apa ada keluhan Bapak perihal bersubsidi? Kalau keluhan itu udah wajib itu ada. Sebab gini, pemerintah membatasi subsidi masa sekarang ini. Pupuk urea dijatah per rantai 5 kilo. 5 kilo per rantai Pak ya? Jadi kalau per hektar 125 kilo. Iya Pak ya? Dengan catatan 1,5 lah itu. Iya Pak. Cuman subsidi tadi cuman urea. Tok, Urea saja Pak ya? urea. SP36 tidak ada, ZA tidak ada. Jadi terpaksa memilih 6 subsidi. Iya. Kalau 6 subsidi itu udah di luar jangkauan masyarakat. Nah jadi begini Pak, ini kan padi ini sudah ditanam. Sudah ditanam, belum Nah. pupuk ini Pak. Pupuk apa sekarang yang perlu di Ini pupuk sama urea. urea Pak ya? Sama SP36. Iya. Apa sudah dipupuk ini Pak? Belum. Belum, karena pupuk Karena tidak ada. Nggak ada. Pupuk itu Pak ya? Karena pupuk itu tadi tidak ada karena kurang. Kurang. Jatah tadi kurang. Iya. Macam saya sendiri. Saya sudah didaftar. Saya dengan anak saya jadi kurang 8 hektar. 8 hektar. Yang baru kita terima ureanya baru 4 hektar. 10 sak. 10 sak. Iya Pak ya? Jadi 10 sak lagi belum. Itu pun urea to SP36 tidak ada. Karena subsidi tidak ada subsidi. Iya. JA pun tidak ada. Jadi kalau tidak ada JA perkembangan akar dengan batang kurang. Kurang Pak ya? Cuman kalau urea cuman daun aja. Jadi sinilah kami mohonkan kepada pemerintah pusat ataupun daerah supaya diperhatikan masyarakat petani di seluruh Indonesia, terlebih-lebih penduduk petani Sukamaju Senegalawan ini. Iya Pak.
Nah kemudian Pak, apa di desa desa apa namanya ini Pak? Desa Seinegalawan. Senegalawang. Apa ada kelompok tani di sini Pak? Kelompok tani Sukamaju. Kelompok tani Sukamaju. Ketuanya Roni Purba. Roni Purba. Jadi kami ngambil pupuk melalui UD Sukamaju lah. UD Sukamaju. UD Sukamaju. Yang kepunyaan Roni Purba juga tadi. Jadi di kelompok tani Sukamaju ini Pak, Ya. ada berapa kakak? Lebih kurang 117 117 kakak Pak. kakak. Luas areal persawahan ini Pak ada berapa hektar? 100 lebih kurang 130 hektar. Jadi cukup membutuhkan pupuk yang banyak Pak ya. Iya. Oke Pak. Terus apa lagi Pak kira-kira keluhan Bapak? Itulah yang terutama itulah yang tadi masalah urea itu dan ST36 dan citra. Karena ini diadakan nanti supaya subsidinya dilakukan. Kedua kami kendala petani kalau musim banjir ini pembuangan sudah rela petani membebaskan tanahnya. Iya. Ini pembuangan ini supaya lancar pembuangan musim hujan. Iya. Tapi sampai sekarang udah 5 tahun belum ada pelendingan. Dan kalau tidak ada pelendingan, tanah itu tadi tetap erosi. Erosi. Iya. Jadi petani tadi toh sampai membentuk bentengnya lagi. Iya. Yang musim banjir. Itulah keluhan kami petani ini Iya. yang paling berat. Iya. Nah, ini sudah petani sudah rela memberikan tanahnya untuk pembuangan di masa-masa banjir. Lalu pemerintah toh tidak memperhatikan pembuangan kami ini supaya cepat dilening, supaya jangan bentengnya tidak erosi. Oh begitu Itulah Pak. paling besar kendala kami petani Sukamaju, kelompok Sukamaju, Pematang Kerang, Senegalawan, Kecamatan Perbongan, Kabupaten Serdang Bedagai Pak ya. Kabupaten Serdang Bedagai. Oke lah Pak, Syedari. Ya. Terima kasih atas ketersediaannya Bapak wawancara dengan Monalisa TV. Semoga keluhan Bapak ini dapat didengar oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dari Kota Lemang Tebing Tinggi, Kongli Saragi, Monalisa TV mengabarkan.